Oke cuy, kita lanjut lagi part 2-nya video yang kemarin nih cuy. Jadi di sini kami mengambil daun rembia dulu nih cuy, untuk dijadikan atap rumah nih cuy. Jadi cuy, ini masih proses pengambilan daunnya cuy. Nah, jadi kita aret dulu seperti kita mengaret kelapa sawit. Jadi cuy, buat kalian kalau minat dengan atap rembia ini bisa pesan kemari cuy. Jadi cuy, kalau untuk harganya 10.000 per keping cuy. Tapi kalau kalian mau nempah, mau ukuran yang keinginan kalian, beda lagi harganya cuy. Kalau atap rembia ini dia panjang cuy, tidak seperti atap nipah cuy. Dan untuk ketahanannya lebih kuat atap rembia nih cuy. Jadi tunggu apa lagi cuy, segera pesan terus cuy. Jadi cuy, kalau atap rembia ini kalau dipasang untuk dapur, untuk tempat masak, bagus sekali cuy. Apalagi masaknya tuh masih menggunakan kayu bakar, jadi atapnya tuh lebih awet lagi cuy. Ternyata tepung sagu terbuat dari rembia rupanya cuy. Jadi orang kampung sini membuat ongel-ongel itu dari sagu rembia nih cuy. Ternyata cuy, buah rembia ini bisa dijadikan makanan juga cuy. Jadi buahnya ini bisa dimakan. Jadi buahnya itu bisa bikin rujak, bisa bikin manisan, ya sesuai pengolahannya sih. Jadi cuy, rasa buahnya itu kelat-kelat manis cuy. Bentuk buahnya itu bulat dan kulitnya seperti salak nih cuy. Dia seperti buah rotan cuy, tapi buah rembia ini bulat besar cuy, tidak seperti buah rotan yang bulat kecil cuy. Singkat cerita, saya mau nyusun daunnya dulu nih cuy, supaya enak bawa pulangnya cuy. Jadi cuy, kita tidak asal nyusun daun nih cuy, kita akan menyusun daunnya yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar nih cuy, supaya proses pembuatannya itu nanti enak cuy. Jadi nggak terpilih-pilih lagi yang mana kecil dan mana yang besar cuy. Ya tapi bosan juga sih milih daunnya yang kecil dan yang besar. Tapi supaya nanti pembuatannya memudahkan dan cepat, jadi nggak apa-apa lah lama di sini, yang penting jangan lama di pembuatannya cuy. Jadi cuy, satu lagi cuy, cara pengambilan daunnya itu, memotong daunnya itu tidak asal-asalan cuy. Jadi motong daunnya itu tidak seperti mengambil daun kelapa sawit cuy. Kalau kita ngambilnya asal-asalan ya tidak bisa digunakan cuy, dia pecah cuy. Jadi cuy, singkat cerita, hari pun sudah mendung nih cuy. Jadi kalau hujan nggak tahulah nasib HP saya nih cuy. Jadi cuy, kalau kita mau jelasin lagi cuy, kita tanya langsung aja nih cuy. Jadi Pak, daun ini untuk dipakai sendiri apa untuk jual nih Pak? Pakai sendiri. Ini kita nggak sanggup liter itu. Harganya itu mahal. Ini kalau dijual sekepingnya itu berapa nih Pak? Satu keping itu 10. 10 apa nih Pak? 10.000 10.000. kalau dijual. Jadi ini daun apa namanya nih Pak? Rembia. Rembia. Seperti daun nipah Pak ya? Ya, tapi ini lebih jago lagi kualitasnya. Oh gitu Pak. Ini kalau monyet tuh nggak bisa dia makan, nggak mau. Tapi kalau nipah itu memang mau kali monyet itu makannya karena asin. Ini nggak ada asin. Daunnya sangat berduri. Kadang-kadang kerjanya pun nggak bisa. Tengok tikam nih. Jadi kelebihan daun ini apa aja nih Pak? Kelebihan kualitasnya tinggi, kuat. Oke. Nggak mudah-mudah dia busuk. Maksudnya nggak mudah-mudah. Ini kok daun ini ya. Kalau daun berlian ini yang asli. Atap rumah, atap gubuk. Jadi pembuatan itu berapa hari kira-kira nih Pak? Ini dapatnya satu malam bikin atap ini. Kadang-kadang dapat 5, 7, nah tentulah. Tengok kualitas apanya itu, mata mana 7 kali, nah berarti karena ada praktek kan. Jadi panjang atapnya itu berapa meter tuh Pak? 5 hektar kayak gini, 1, 2, 5 hektar kayak gini. Satu ini, 2, 3, 4,
5. Nah, itulah panjangnya. Itu tergantung orang mau apa, mau nempah. Oh, Kan aku atap panjang gini. Nah, itulah. jadi di tempat Bapak bisa nempah juga, Pak ya? Bisa. Itu 10.000 sesuai panjang apa itu kayak mana tuh, Pak? Itu tergantung permintaan. Kalau misalnya orang nyuruh bikin, ya berapa panjang? Misalnya kita 3 hektar, ya dikurang harganya. Kalau 3 hektar itu 5.000. 3 hektar. Nah, karena pendek. Ini kan itu pakai sendiri, ya panjang lah. Nah, tempah tergantung permintaan orang, berapa itu. Berapa itu? Ideal. Ini pakai sendiri 5 hektar. Kurangnya. Jadi Bapak kenapa nggak Bapak jual aja, Pak? Ini ada keperluannya masih. Tapi kalau sudah nggak ada keperluan, ya ada orang beli, ya kita jual. Kalau nggak ada orang beli, ya udah kita pakai sendiri aja. Ini katanya batangnya bisa dijadikan tepung sagu, Pak ya? Ya kalau batangnya itu kalau sudah digantung, itu ditumbang, ambil apanya itu dalam sagunya, itulah jadi tepung. Itu banyak keperluannya. Untuk lembu pun bisa, untuk makan manusia pun bisa. Jadi serbaguna, Pak ya, tepungnya. Wah, itu bisa dipergunakan juga. Dulu pernah saya jual. Wah, ini satu pokok 100 liter. Udah itu batangnya yang menjadi sagu ada 100 liter, ada 200. Sekarang udah mahal, Pak. Karena sagu ini udah banyak orang untuk menggunakan. Itu pesta bikin mana? Nah, Ongol-ongol. ngongol. Orang Kemian bilangnya ngongol. Kalau orang Indonesia entah apa, nggak tahu tuh. Itulah. Tapi kalau dijual itu juga mahal juga, Pak. Sagu remia ini. Sekarang udah dijual sampai 15-20 gitu lah. Berarti banyak juga peminat tepung sagu nih, Pak ya? Kualitas apa ini? Bahannya banyak, Pak. Berarti tepung sagu ini istilahnya pengganti beras lah, Pak ya? Ya. Pakai makanan pokok sehari-hari. Satu jadi lebih besar, bisa. Untuk harian pun bisa juga. Kalau sekarang masih ada beras, itu bikin jajan pekerjaan ini, bikin atap ini, jaga malam, jaga siang. Kadang-kadang kenapa? Ini malam ini lapar juga rasa perut kerja kayak gini. Rumit kerja ini, Pak. Kita nggak rumit tengah ini. Kalau kita ngambil daun ini kayak gini lah, susun biar rapi. Ini untuk apanya nih, Pak? Kayu-kayu empat-empat kayak gini nih. Nah inilah untuk ke apanya ini, mengehatkan daun. Apa tengah? Oh, jadi ini untuk penyusun daunnya, Pak? Ya, Pak. Inilah kerjaan sehari-hari kita untuk cari nafkah anak bini kita di rumah, Pak. Jadi kalau nggak kita rajin kayak gini, aduh, sakit lah, Pak. Itu nggak ada mana. Kebun belum jadi. Apa yang ada lah untuk mencari nafkah di rumah. Kadang-kadang ambil upah kita kerjaan. Orang apa ya kita kerjakan makan kalau kerja lah halang
kalau kerja berat saya nggak sanggup lagi Pak. Inilah ada kerja yang berat di situ. Jadi itu pun amalan juga lah. Jadi kalau Bapak jual atap nih, apakah Bapak menjual dengan online juga? Iya Pak. Siapa yang mau ambil sendiri Pak. Kenapa tidak online Pak? Kan lebih luas jangkauannya. Karena gini Pak, nggak sanggup saya bawanya. Karena ini atap ini panjang, berduri lagi pun. Jadi Bapak sendiri yang ngambil nih? Ya, Nggak ada ajak kawan gitu? ada teman-teman pun. Orang rumah lain kerjanya. Anak itu jaga lembu. Oh, jadi anak Bapak ngangon Pak ya? Anon. Lembu pun kan kita punya Pak. Belahan dua juga, belahan juga Pak. Oh, jadi Bapak lembu tuh ngambil awah? Ya. Di awal belahan dua, ini ada nanti belahan. Itu Pak. Ini ada kerjaan, saya itu kerjakan. Berarti kalau kita jadi petani harus banyak skill lah Pak ya? Ya Pak. Kalau nggak banyak skill, capek kali kerjaan Pak ya? Ya. Jadi Pak, satu pelepah ini berapa atap dapat nih Pak? Kawan gitu. Hah? Ya, berapa kawan? Berapa biji asal gitu? Ah, Oh, ini adalah satu pelepah ini nggak dapat satu keping itu. oh, jadi satu atap tuh nggak dapat satu Pak ya? Satu kelepah ini satu kelepah setengah baru dapat satu keping Pak. Karena ini Pak, tuh tengok kendala daunnya. Kalau daunnya banyak pecah-pecah dan banyak koyak-koyak dan busuk, itu nggak bisa diambil Pak. Karena nanti kalau kita ambil sia-sia Pak kita kerjakan. Bocor lah, dan nggak enak lah kerjanya itu Pak. Itu kalau kena panas sinar matahari itu apa nggak bergulung kayak daun sawit tuh Pak? Gulung juga, tapi kita ada caranya Pak. Oh, ada tekniknya lagi Pak ya? Ini ya Pak. Sudah habis siap kita jahit itu jahitan. Nah, kita timpa sama kayu itu, papan, 4 cm, apa. Itu Pak. Jadi dia enggak gulung Pak. Enggak kecil dah. Berarti Nah, karena ini daunnya sangat apa? Hijau kali. jadi ini pemotongannya nih seperti ini Pak ya? Ya. Ini kalau nggak tahu caranya ini nggak bisa diambil. Kenapa gitu Pak? Ini parang ini harus tajam. Nah, Kita kerjanya harus cepat. Kalau nggak pecah daunnya nih waktu kita baca kayak gini. Nah, kita keling teknik ya Pak. berarti kerja ini tidak bisa asal-asalan lah Pak ya? Iya ya. Harus ada praktek juga Pak. Orang tua saya kemarin itu yang guru ini Pak. Ngajarin saya kerja kayak gini Pak. Sekarang nggak ada lagi orang tua Pak. Berarti Bapak lah penerusnya ya? Ya. Kita inilah yang bisa dikerjakan. Kita bilang orang tua dulu. Kalau mau kaya, lagi dia lagi kerja katanya. Kalau mau miskin, ya malas-malas lah. Itu gimana gitu. Alhamdulillah Pak, sekarang ini adalah lebih hati kita. Jadi Pak, satu hari ini berapa pelepah Bapak dapat nih? Satu hari saya ambil ini sekali ambil 8 9 malam itu dapat
4 6 keping. 9 kelepah tuh, 8 kelepah tuh. Berarti besar gulung daunnya itu berapa tuh Pak? Besar gulung ke mana? Besar kayaknya. Nggak Satu tahu drum. kita Besar hitung. drum. Itu kalau mau apa? Kalau apa kita jahitan daunnya itu ada 2, ada 3 susunan itu. Coba. Kalau yang lebih kekuatan lagi Pak, ya 3 daun kayak gini Pak. Nah, 1 2 3 dilipat. Nah kayak gini Pak, lipat gini, dah. Ini kan 3. Ini kuat Pak. Kita jual 10.000 Pak. Nggak sanksi lagi Pak orang belinya. Nah, dia dah kuatannya lebih 2 tahun bisa kita pakai. Itulah Pak Oh, jadi kekuatannya. ada target kekuatannya juga Pak ya? Ada Pak. Itu tanya apanya tuh daun juga. Kalau daun kayak gini bisa 2 tahun. 2 tahun. Kalau atap nipah itu biasanya berapa tahun tuh Pak? Kalau tani satu kalau sayangnya ada bocor. Pokoknya nggak dimakan sama ulat. Itulah Pak. Lagian pun atapnya pendek Pak ya, kalau atap nipah. Hah? Kalau atap nipah lagi pun daunnya pendek Pak ya. Nah, pendek. Ini sekarang mahal daun itu tuh Pak. Kita menyangkut hampir 1.000 satu keping. Hampir. Enggak sampai. Karena satu ikat itu berapa? 50 keping. 50 keping itu udah kena 75.000 Pak. Jadi berapa deh? Kan lebih 1.000 kan? Lebih 1.000 satu apa tuh? Satu keping. Nah, itulah Pak. Makanya atap ini, atap daun Norimia ini memang wajar 10.000. Daunnya berduri. Udah itu jahitannya pun mau kita beli, misalnya talinya. Itu Pak. Jadi Pak, batang sagu ini apa aja manfaatnya Pak? Batangnya itu, Nah, ya, itu apanya itu, sagunya itu. di dalam semuanya bisa untuk apa aja nih Pak? Dalam batang sagu, daunnya, entah pelepahnya, tak ada manfaat lain lagi. Nah, kalau misalnya batang itu bisa untuk makanan, kalau buahnya pun bisa bikin rojak. Oh, jadi buah itu bisa dimakan Pak ya? Bisa, tapi itulah rasanya kemana ya? Rasa agak kelat gitu. Apa itu kelat itu? Karena gini Pak, banyak untuknya bijinya itu, obatnya kelat itu kan terasa kelat Pak. Kalau nggak percaya Bapak rasain sendiri. Mana rasanya? Tapi sekarang nggak ada buahnya Pak. Belum lagi buah. Oh, jadi belum musim buah nih Pak ya? Tuh. Tapi ini saya lihat ada getahnya ini Pak. Ini getahnya bisa untuk apa aja nih Pak? Oh, kalau getah itu bisa untuk lem Pak. Lem untuk apa itu? Lem untuk main-mainan, misalnya kertas koran. Oh, jadi bisa untuk lem kertas Pak ya? Nah, untuk getah minyak, itulah keduanya. Kalau rembian semuanya bisa serba guna Pak. Berarti kayak batang kelapa lah Pak ya? Iya, batang kelapa itu batangnya bisa agak panjang, bisa kita timbang, bisa kita bikin bahan roti misalnya. Nah itu udah bikin jembatan batang itunya, batangnya. Kalau kelapa Pak, tapi kalau rembian ini kita dari itu jadi makanan bisa, buahnya bisa bawa makan, batangnya itu dibelah, apanya dalam sagu. Itu Pak kegunaan rembian. Daunnya bikin atap. Nah itu getah di kelepahnya itu bisa bikin led. Banyak keperluannya Pak. Maka pun saya pun sangat semangat kerjanya ini.
Berarti Bapak selain buat atap, apa aja kerja Bapak sehari-hari? Oh, kerja saya nggak tentu Pak. Kadang-kadang membersihi kebun ini, sawit ini. Ini sawit kita juga punya nih, tapi nggak banyak Pak, nggak lebar. Cuman adalah banyak, itulah kerja itu hari-hari ini. Ini kan sambil-sambilan nih Pak. Sambil bikin sawit, ambilkan ini, berapa malam-malam bekerja nih Pak. Naik bikin atap. Nah, tentu kerja saya nih Pak. Saya pun serba guna juga. Udah lah. Jadi Pak, cukup sekian dulu waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kami mau pamit dulu nih Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Oke, banyak. Jadi beginilah susun atap nipah guys, atap rambia. Lakukan untuk kerja ini. Jadi cuy, inilah kegiatan saya pas pulang kampung nih cuy. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.